Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Bella. Jadi hari ini kakak mau bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang ada di bumi. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi, Nabi Adam alaihissalam berada di surganya Allah. Mau tahu kan kelanjutannya seperti apa? Simak baik-baik ya. Jadi setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya, Allah itu menciptakan satu makhluk yang disebut manusia. Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini diciptakan Allah dari segumpal tanah liat yang kemudian diberi ruh atau ditiupkan ruhnya. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur, dan iblis diciptakan Allah dari api. Balik lagi nih ke cerita Nabi Adam tadi ya. Setelah Allah menghidupkan Nabi Adam dengan meniupkan ruh tadi, Allah memanggil semua para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, malaikat taat kepada Allah. Malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Sedangkan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Iblis berkata, saya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena saya diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Iblis yang sebelumnya tinggal di surganya Allah, karena sifat sombongnya itu, Allah murka kepada iblis. Akhirnya Allah menurunkan iblis dari surganya Allah hingga akhir zaman. Iblis merasa kesal karena sudah dikeluarkan dari surganya Allah. Akhirnya iblis bersumpah kepada Allah bahwa aku akan menggoda Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya hingga akhir zaman. Dan Allah pun menjawab, silakan kau lakukan. Tapi aku berjanji bahwa engkau dan pengikutmu akan berada di neraka-Ku. Nah, setelah kejadian itulah iblis mulai menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan berbagai macam cara. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Allah mengajarkan Nabi Adam tentang bermacam-macam benda yang ada di bumi, seperti nama-nama planet, hewan, buah-buahan, sayuran yang ada di bumi, dan bagaimana caranya beternak, bagaimana caranya bercocok tanam, itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai suatu ketika Allah pun mengingatkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau boleh makan dan minum semua yang ada di surga ini. Tapi tidak dengan satu hal, kamu jangan pernah mendekati pohon huldi ini apalagi sampai memakannya. Dan Allah berkata lagi kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh nyata bagimu. Jangan sampai kamu terperangkap olehnya. Jadi Allah itu sudah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda yang ada di bumi dan semuanya yang ada di bumi. Setelah itu Allah menciptakan sosok wanita, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa ini diciptakan Allah untuk menemani Nabi Adam sebagai istrinya Nabi Adam. Lalu mereka hidup bahagia di surganya Allah, mereka bisa makan buah-buahan yang enak di sana, mereka bisa jalan-jalan di surganya Allah, mereka menikmati surganya Allah, tapi iblis tidak senang melihat itu. Iblis tidak mau melihat kebahagiaan Nabi Adam itu. Hingga iblis menggoda pasangan tersebut dengan bermacam-macam cara. Sampai suatu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sedang duduk di surganya Allah. Sedang duduk di taman, datanglah iblis tadi. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk memakan buah huldi. Hai Adam, bila kamu memakan buah dari pohon ini, hidupmu akan kekal di surga, kata iblis. Iblis terus membujuk sampai akhirnya lama-kelamaan Nabi Adam dan Siti Hawa pun akhirnya terpengaruh oleh iblis tadi. Mereka memetik dan memakan buahnya tadi. Buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggarnya. Mereka mencicipi buah itu, lalu terbukalah aurat mereka. Mereka merasa malu satu sama lain dan menutupinya dengan dedaunan. Setelah kejadian itu turunlah firman Allah, "Tidakkah aku mencegah kalian untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya? Dan tidakkah aku telah mengingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuh nyata bagimu?"
Jadi Allah itu sudah menjelaskan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa bahwa iblis itu adalah musuh nyata. Makanya adik-adik, kita itu tidak boleh terjerat dari hasutan-hasutan syaitan, dari godaan syaitan. Karena syaitan itu musuh nyata bagi umat manusia. Nah, dari firman-Nya Allah tadi, Nabi Adam dan Siti Hawa pun tersadar bahwa mereka sudah melakukan dosa besar. Mereka sudah melanggar perintah Allah. Mereka melanggar perintah Allah yaitu memakan buah huldi. Buah apa adik-adik? Buah huldi. Pinter, mantap ya. Nah, karena mereka sudah sadar dari dosa yang sudah mereka lakukan tadi, mereka terus minta ampun kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, sampai akhirnya Allah pun mengampuninya. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu sayang kepada umat manusia. Allah itu sangat menyayangi hambanya. Allah itu Maha Pengampun. Allah menerimalah taubat Nabi Adam dan Siti Hawa tadi. Allah mengampuni pelanggaran yang mereka lakukan. Setelah Allah mengampuni dosa-dosa mereka, hati Nabi Adam dan Siti Hawa pun merasa tenang dan tenteram kembali. Nah, setelah kejadian dari itulah Allah berkehendak lain. Allah ingin menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Allah memang sudah merencanakan agar mereka menjadi manusia pertama yang ada di bumi. Allah berfirman, turunlah kamu ke bumi. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu akan disediakan tempat kediaman dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Setelah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Nabi Adam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Namun mereka tidak diturunkan di satu tempat yang sama. Mereka berpisah di bumi. Tapi Allah tidak mengajarkan kepada mereka dan mereka hidup dengan bekal yang sudah Allah ajarkan di surga Allah. Nah, sampai suatu ketika mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat di bukit, yaitu Bukit Kasih Sayang atau Jabal Rahmah. Setelah dipertemukan tadi, mereka hidup bersama, mereka memiliki keturunan dan mereka hidup hingga waktu yang sudah ditentukan. Nah, begitulah cerita Nabi Adam alaihissalam adik-adik. Seru kan? Kalian komen ya, abis ini mau cerita tentang Nabi apa lagi nih? Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah!